Kalau Sabtu bisa libur, bisa untuk kegiatan aktivitas di luar, Pak. Seperti Pak Wanto. Baik. Santai kalau Sabtu. Anak-anak masuk, ibu ya masuk di Iya. rumah bebas. Pripun Kak Asri, kabare Pak Jati? Alhamdulillah sehat, Pak. oh, ini Oh, kayak kuliah seperti di warung itu, Pak. Popdan. Ini baru nunggu Popda Oh iya, badminton. bulu tangkis ya. Kemarin Iya, kulo nggih final hari ngetos ini. panjenengan tim mriku. Final hari ini. Iya, Pak. SD saya kalah, Pak, kemarin, Pak, hari Jumat. Ketemu kali Dari SD mana, Pak? Jogonalan. Oh, Joko Nalan. Iya, Pak. Dengan Joko Nalan, Pak. Kulo Delanggu kemarin kan Delanggu ketemu Jogonalan, menang Jogonalan, Pak. Oh, oke. Kak Asri dapat salam dari Bang Sindri. Gimana, Pak? Dapat salam dari Bang Sindri. Oh, iya. Katanya temennya jenengan PPG. Iya. Dulu temen satu kelas. Oh. Sering ketemu saya. Sering WA. Iya. Adik baik kok rapi banget harus jagong nanti. Nunggu orientasi, Pak. Oh iya, lupa. Semangat. Kita Mbak Yuli kemarin, Mbak Yuli. Oke. Mbak Yuli itu tahap 2. Oh. Jogonalan 4 sing PPG. 5 malah. Oh. Oke. Mbak Yuli, Mbak Nisa, Pak Topa, Mas B, sama Mbak Lina. Kak Jeminu ini di lapangan juga ya? Di kelas, di sekolah, Pak. Saya bagian nunggu renang nanti tanggal 2. Hari ini kan jadwalnya Pak Jati dan kawan-kawan bulu tangkis. Saya tanggal 2 nanti hari Rabu di Tirta Kamandanu. Kalau nggak Zoom tak Zoom deket saya jam. Sampai jam berapa Asri itu nanti? Kemarin sampai jam 12, Pak. Ya, selesai nonton nanti milih lihat. Yang bulu tangkis, yang SD, insya Allah yang maju O2 SN kemarin pasti masuk lagi nih, juara lagi nih. Iya, ini ketemu sama Jatinowo, Pak, Juwiring. Ketemu Jatino Juwiring, Pak. Iya. Sebebuyutan. Kayak katanya serane harapan nih, Bu. Iya, kelasnya sama-sama kelas 6. Besok SMP ketemu lagi pasti. Iya. Pripun Pak Jati, tolong di video yang itu yang O2SN kemarin, tolong kameranya diarahkan ke yang main bulu tangkis mau lihat. Pak Jemenu, pripun kabare Pak, sehat? Alhamdulillah, Pak. Semangat luar biasa. Ya. Ngendikane niku Pak Jemenu. Pak Wanto, jangan copy paste, tolong dirapikan.
Wah, Sudah buka jadwal kegiatan luringnya Besok luringnya itu tanggal berapa toh Pak? 13 ya nggak salah. Bisa Oh, di 13. yang saya jadwal KG di grup itu kan pernah saya kirim. Itu luringnya nanti berapa? itu nanti bareng Pak. Maksudnya kelas 1 sampai seterusnya atau cuma kelas ini aja? Sebentar tak ya. Kelihatan ya? Kita sudah di sini. Kita kita sudah di tanggal 28. Kemudian nanti luringnya ini tatap muka tanggal 13 sampai 19. Maaf Pak Wanto, izin bertanya. Untuk luringnya itu nanti otomatis kita nginep atau kita ya PP Pak? Karena kalau informasi awal itu di kabupaten masing-masing, jadi pulang ya. Oh, otomatis PP ya Pak? Oke, pulang. Pinginnya nginep. Nggih, mboten nginep teng SMK 3 nggih mboten mawon Pak, mantuk mawon Pak. Nanti jadi satu itu Pak. Semua kelas di satu lokasi. Oh gitu. Berarti di Kalau SMK rencananya kemarin di SMK 3. Berarti semua di sana, semua kelas. Rencananya semua di sana. Tapi Oh gitu. nunggu informasi selanjutnya. Kan koordinasi dengan sekolah kelasnya atau bisa enggak. Kalau siswanya ini baru prakerin mungkin ini bisa, tapi ini kondisinya Mak Bu Banu mungkin Kak Kristina bisa menjawab. SMK ini prakerin belum? Untuk yang PKG ini semuanya yang mengikuti totalnya berapa kelas Pak Wanto? Klaten itu berapa nggih? Kemarin yang ikut 14, parkir itu enggak jadi fase berapa? Ya sekitar 12-an. 12-an. 10 sampai 12-an. Iya. Untuk desain bajunya monggo sing sae.
Loh, tanggal 13-nya enggak loh nanti. Ini Fasil aja sudah buat juga. Oktober Pak mau kok rapat Iya. TikTok. 13 Oktober sampai tanggal 19. Untuk ngapunten, untuk seragamnya jadi gimana? Kemarin saya ketemu Pak Ari Saibani, dia ngobrol, terus Pak Ari juga menanyakan, maksudnya jadi apa enggak untuk seragam kelas kita. Monggo langsung. Kalau iya langsung desainkan saja. Kalau di Ali itu biasanya 1 minggu selesai. Ayo. Enten apa Bu Yanti? Jenengan apa boten derek silat? Ini Kak Restu, Kak Aci ya yang belum hadir. Selesai iki. Terus tak jegloti satu-satu anak itu materinya ada. Yang untuk kelas 4 ini yang ikut Oke, kita mulai malam ya. Sudah 15 menit seperti biasanya toleransinya. Nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi kakak-kakak semua. Salam dan bahagia. Semoga kita di pagi hari ini dalam keadaan yang sehat tanpa halangan satu apapun. Oke, untuk hari ini nanti tatap maya yang ke berapa? 6 ya? Ke-6. Semoga hari ini nanti diberi kelancaran. Mohon dipimpin doa salah satu. Monggo. Kak Restu Dai bisa dipimpin berdoa dulu. Kak Restu Dai. Ya, Pak. Monggo bisa dipimpin berdoa. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dengan awalan doa ini, semoga acara kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kak Restu Dai sudah memimpin doa. Semoga hari ini diberi kelancaran. Langsung saja, yang pertama seperti biasa mengingatkan kesepakatan bersama atau keyakinan kelas kita. Yang pertama menyalakan kamera. Saya kira kecuali ada kepentingan yang memang urgent. Saya kira ini sudah pertemuan ke-6. Kakak-kakak sudah mulai terbiasa, sudah saling mengenal, akrab dengan peserta lain, sehingga bisa on cam dalam
Jimit hari ini. Yang kedua, mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, harapannya nanti bisa memberi umpan balik. Kemudian on time, alhamdulillah untuk hari ini sudah on time semua. Semoga pertemuan-pertemuan berikutnya bisa selalu on time. Kemudian maksimalkan kolom chat. Klik raise hand atau berangkat tangan. Dan terakhir ketika ada gangguan, terutama sinyal, hal yang wajar. Untuk hari ini, pembelajaran hari ini, yang pertama peserta dapat memahami karakteristik utama Kurmer atau kurikulum merdeka, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan big word design. Kakak-kakak semua sudah berelaborasi terkait dengan istilah-istilah dari tujuan sesi hari ini, sehingga nanti ketika diskusi kakak-kakak semua sudah langsung bisa nyambung, langsung bisa menanggapi, bahkan memberi solusi ketika terjadi problem solving di jenjangnya masing-masing. Untuk agenda sesi ini, yang pertama adalah big word design. Yang kedua adalah pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga adalah pemikiran Ki Dewantara dan kurikulum merdeka. Saya kira kakak-kakak semua sudah populer, sudah familiar. 3 tahun ini kita sudah istilahnya mempush atau ya selalu mempelajari, membahas, diskusi terkait dengan kurikulum merdeka. Tapi KGBJK ini akan lebih spesifik ke materi kita, yaitu PJOK. Yang pertama, big word design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Ini nanti bisa diketikkan di kolom chat. Menurut Bapak Ibu, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Monggo diketikkan di kolom chat. Skala 1 sampai 10. Kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Monggo bisa diketikkan di kolom chat. Monggo kakak-kakak bisa mengetik di kolom chat
Atau mau open mic saja? Ini penting sekali karena ini terkait juga refleksi kita gitu, sebagai guru PJOK selama ini. Kira-kira kita sudah memahami kurikulum PJOK itu berapa dalam? Kalau di skala 1 sampai 10 kira-kira berapa? Monggo atau mau di pin? Monggo Kak Kris, open mic. Untuk pengetahuan pemahaman kurikulum, kalau untuk di skala itu naik 10 ya belum ya. Naik 9 wis belum ya. Itu naik menurut pemahaman saya itu kurikulum ya, terutama di PJOK kita tahu tujuannya dan materi pembelajaran yang diterapkan untuk anak-anak gitu. 9 ya, sudah mendekati sempurna ini. Saya kira pantas saja karena Bu Kristina sudah jam terbangnya juga sudah tinggi. Hampir 20 tahun sudah ada belum Pak? Belum sih. Paling saya ngajar itu ya sekitar 17 tahun. Wah ya sudah. Kalau usia sudah seperti anak SMA. 17 tahun. Saya juga baru 14 tahun. Berarti belum ada deh, saya punya anakku kedua sekarang baru 15 tahun nih. Sekitar 16 tahun. Ya, 16 tahun. Monggo yang lain open mic atau bisa ngetik di kolom chat. Kak Ari belum masuk ini. Kak Restu Dai ini mungkin biasanya aktif, monggo. Atau Kak Sri ini yang berpuluh-puluh tahun ini pastinya banyak cerita terkait dengan pengalaman mengajar, terutama pergantian kurikulum di PJOK. Monggo Kak Sri. Ya, terima kasih Kakak. Untuk saya memang pengalamannya sudah lama, karena sebentar lagi juga mau pensiun, sudah 30-an tahun. Tapi suka dukanya dalam kurikulum yang KTSP itu sebenarnya lebih baik itu daripada kurikulum Merdeka. Yeah. Sudah melewati beberapa kurikulum apa saja Kak Sri? Mulai dari nopo nggih?
sebelum KTSP, Kak Sri, kurikulum 2004 apa ya? Ya, contoh bisa bertanya Kak. Itu jawab pertanyaan dari Kak Yanti tadi. Nah, untuk yang saya alamin kemarin tuh yang pertama KTSP, habis itu kurikulum 13, habis itu baru 13 ya. Ya, karena kalau yang kurikulum untuk yang KTSP itu sebenarnya dari segi pembelajaran itu anak-anak tuh mudah mengerti, tapi kan kebanyakan yang digunakan adalah metode pembelajaran yang komando. Sedangkan untuk yang K13 itu juga masih sama juga pembelajarannya, tapi untuk tahap-tahapannya tuh banyak sekali Kak. Habis itu kita baru masuk ke yang 13. Kalau 13 itu sebenarnya yang saya alami itu masih sulit dari segi pembelajaran, tapi untuk segi pengembangannya itu malah lebih bagus. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Maaf, kantor rame Kak, banyak orang, jadi banyak suaranya yang masuk. Oke, terima kasih Kak Restu Dai, Kak Sri sudah berbagi pengalamannya. Ini Kak Kristina ini menulis di kolom chat, pengetahuan saya tentang kurikulum PJOK mencakup informasi umum mengenai tujuan, standar, dan materi pembelajaran yang diterapkan untuk peserta didik. Oke, terkait dengan kurikulum, kalau ranah SMA, SMP, saya kira kita lebih spesifik ke PJPOK, gitu. Karena sudah ada bidangnya sendiri yang mengatur terkait dengan kurikulum. Kemudian tadi Kak Sri dan Kak Restu berbagi pengalamannya terkait dengan pergantian kurikulum. Kira-kira menurut kakak semua, kurikulum itu berganti penyebabnya apa? Monggo bisa raise hand atau tulis di kolom chat. Ganti menteri mungkin, Kak. Ya betul, salah satunya ganti menteri, Kak Nurman ya tadi. Karena kondisi anak zaman dulu dan sekarang gitu kan berbeda cara berpikirnya. Karena perkembangan zaman, salah satunya kurikulum itu berubah karena perkembangan zaman. Seperti salah satu sahabat Nabi kan mengatakan mendidik anak itu kan sesuai dengan zamannya. Makanya kurikulum itu juga berganti sesuai zaman. Kalau tadi Kak Restu juga berbagi pengalaman, kalau KTSP, Tilas, sampai kurikulum Merdeka memang banyak sekali gitu yang membedakan. Ketika kurikulum 13 kemarin, KTSP, itu juga banyak fokus di akademik. Meskipun juga karakternya juga ada, tetapi banyak fokus di akademik, kemudian dilengkapi di Kurtilas dengan pendekatan teknologi, karena waktu itu juga mulai berkembangnya teknologi, terutama di dunia pendidikan, kemudian direvisi kurikulum 13 revisi, sekitar tahun 2017, gitu. Masih ingat ya kakak-kakak semua. Kemudian kurikulum Merdeka yang pada fokusnya sekarang itu adalah penguatan karakter, fokus di penguatan karakter dan pembelajaran, bahasanya guru bebas memilih konten atau materi dalam pembelajaran sesuai dengan kebutuhan sekolah, kebutuhan murid, dan minat peserta didik. Kira-kira seperti itu nggih kakak-kakak. Sepakat mboten? Kalau sepakat coba diberi emoji jempol atau tepuk tangan monggo. Oke, sepakat ya. Selanjutnya nah, ini. Kalau kemarin kita sudah menjawab tujuan pelajaran PJOK siswa kepada siswa. Yang kemarin apa masih ingat kakak? Tujuan PJOK, pembelajaran PJOK, memfasilitasi
peserta didik bergerak sepanjang hayat. Oke, salah. Kemudian hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan tujuan pembelajaran PJOK yang dengan lingkup lebih besar, yaitu sekolah. Monggo bisa ketik di kolom chat atau bisa raise hand lagi atau open mic. Monggo. Ya Kak Wanto. Monggo Kak Restu. Ya, kalau saya sendiri tujuannya adalah untuk mengembangkan anak secara menyeluruh melalui kegiatan jasmani. Selain itu untuk mengembangkan fisik dan mengembangkan mental, sosial secara keseluruhan, Kak. Oke. Terima kasih Kak Restu. Monggo yang Ya, lain. Kak. Nambahi Monggo Kak yang Kristi. tadi udah semuanya udah tercakup. Mungkin kalau untuk anak SMK itu juga untuk menyiapkan anak-anak karena biar sadar akan pentingnya olahraga, karena untuk menyiapkan fisik mereka di jenjang berikutnya. Oke, betul sekali Kak Kristina. Bagi guru dan siswa salah satunya adalah memfasilitasi. Jadi guru PJOK melalui pembelajaran PJOK itu tidak menjamin untuk sehat, untuk produktif, tetapi memfasilitasi peserta didik untuk berolahraga, bergerak sepanjang hayat secara sadar. Ya. Memang kita temui karakteristik dari semua jenjang itu berbeda-beda. SD, SMP, SMA, SMK. Kalau sedikit berbagi nanti bisa cerita di on mic. Seperti SMA itu karakteristiknya kalau anak sekarang itu mager. Nah, mungkin kalau lihat masyarakat secara umum atau budaya berbeda, enak anak-anak semanut wis ngerti ya. Tapi pada kenyataannya sebenarnya problem yang ada di siswa SMA usia remaja itu malas gerak. Nah, itu menjadi tantangan kita sebagai guru PJOK untuk selalu kreatif, inovasi, membuat pembelajaran yang berkualitas dan menyenangkan. Ada yang lain? Kak Ari ini belum terdengar. Monggo Kak Ari. Kak Asri bisa berbagi. Kira-kira tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah itu apa? Siap Kak. Ini maaf sebelumnya, ini kan kebetulan saya gantiin jamnya jaga ujian, jadi agak disambi ya Kak. Maaf. Oke. Monggo. Tujuannya salah satunya ya kalau dulu ya Kak. Kalau dulu ya untuk meningkatkan kebugaran jasmani, meskipun secara penelitian sekarang sudah cuman berapa persen capaiannya ketika untuk meningkatkan kebugaran jasmani anak gitu Pak. Jadi yang jelas untuk tujuan PJOK itu ya untuk pembelajaran sepanjang hayat
yang melibatkan aktivitas fisik mawon berarti Pak. Oke, terima kasih Kak Ari. Nggih, sami-sami Pak. Oke. Menurut CP nggih, PJOK di kurikulum Merdeka itu tujuan dari PJOK di sekolah itu ada 4. Yang pertama mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompeten, dan kreatif. Oke, ini bagian dari tujuan PJOK, yaitu anak-anak aktif bergerak, ya, sehingga lebih percaya diri, berkompeten, dan lebih kreatif melalui pembelajaran kakak-kakak semua. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Nah, kalau kakak-kakak melihat CP terbaru itu kan juga muncul di elemen CP. Ada berapa elemen CP kakak-kakak di PJOK? Ada berapa Kak? Sudah menganalisis CP-nya atau membreakdown-nya? Saya kira sudah ya, karena di Kurmer sudah bertahun-tahun. Apalagi kalau jenjang SMP SMA ya hampir semua sudah memakai kurikulum Merdeka ya. Kalau jenjang SD pun sudah Kurmer semua. Untuk yang kelas 3 sama 6 alhamdulillah sudah, kemarin belum. Oh ya. Kalau SMP sudah nggih semua nggih. Kak Sofi, Kak Revan. Kalau SMA sudah nggih Kak Nurman nggih. Ini tahun pertama semua jenjang nggih. Kalau SMA sama nggih Kak. Kak Kristin, Kak Wahyu, Kak Debra. Empat elemen nggih, ada keterampilan gerak, pengetahuan gerak, pemanfaatan, dan pengembangan karakter. Kalau nanti kita membreakdown CP untuk menjadi TP dan ATP. Masih bingung buatan kakak-kakak terkait dengan CP, TP, ATP itu? Sudah di luar kepala atau masih bingung atau masih pripun kakak-kakak terkait dengan istilah-istilah di kurikulum Merdeka dan implementasinya? Sudah kakak-kakak kira-kira. Kemudian yang ketiga tadi tujuannya adalah membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional. Makanya sekarang itu di pembelajaran PJOK, di modul ajar atau rencana pembelajaran itu ada istilah sekarang harus mencapai KSE, keterampilan sosial emosional. Di mana kakak-kakak sudah mempraktekannya atau baru mendengar kali ini? Baru mendengar kali ini Kak Wanto. Oke, baru mendengar. Itu bagian dari paradigma baru di pembelajaran PJOK kakak-kakak semua, yaitu keterampilan sosial emosional. Yang keempat terakhir, menanamkan apresiasi, mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Nah, ini seperti yang disampaikan Kak Kristina tadi. Apalagi kalau jenjang SMK Kak, dituntut bugar paling enggak ketika nanti masuk di dunia usaha, ketika bekerja itu produktivitasnya tinggi, sehingga banyak dipakai di perusahaan-perusahaan.
Selanjutnya kita oke Kak Restudai, monggo Kak Restudai. Kak, salah pencet, Kak. Oh, salah pencet. Kirain nek mau tambahkan. Enggak, Kak. Oke, kita lanjut. Kita berdiskusi sesuai dengan pertanyaan. Nanti bisa ditulis di kolom chat atau open mic ya. Oke, ini sudah mulai terbiasa open mic. Harapannya yang menyimak bisa open mic juga, berbagi pengalamannya, karena ini adalah komunitas belajar kita. Harapannya kakak-kakak mau berbagi terkait dengan pengalamannya di sekolahnya masing-masing, sehingga kita bisa mengambilnya ketika itu baik atau bisa diterapkan atau diimplementasikan di sekolah tempat kami mengajar. Oke, selanjutnya mari berdiskusi sesuai dengan pertanyaan pada slide berikutnya. Nanti kakak-kakak bisa tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak semua. Langsung saja yang pertama, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Monggo bisa dimulai raise hand atau ketik di kolom chat. Monggo Kak Ari. Oke, Kak. Pada dasarnya saya pribadi yang maksudnya keinginan untuk anak-anak itu yang penting anak-anak itu mampu untuk mempunyai kemampuan minimal untuk gerak, untuk aktif bergerak atau melakukan ya sekedar melakukan aktivitas fisik maupun olahraga dalam olahraga tertentu. Jadi minimal anak-anak itu suka terhadap pembelajaran PJOK. Jadi dengan suka terlebih dahulu maka kegiatan kayak aktivitas fisik maupun olahraga tertentu itu bisa insya Allah bisa tercapai dengan baik juga. Jadi nggak membebani anak gitu Pak. Oke, terima kasih Kak Ari. Oke, berarti untuk anak menjadi suka itu kita harus sebagai guru PJOK menampilkan atau memfasilitasi pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan. Saya kira sepakat, terima kasih Kak Ari. Monggo bisa open mic yang lain. Pertanyaan ini kaitannya akan kita bahas juga terkait dengan CP. Tadi sudah saya spill ya di bahasan sebelumnya. Apakah kakak-kakak sudah di CP yang terbaru itu sudah sebagai acuan, kemudian sudah di breakdown atau dianalisis? Kalau di SMP, SMA, SMK di mapelnya, di MPS masing-masing apakah sudah di breakdown atau dianalisis bersama? Kalau SD mungkin di KKD ini apakah sudah semua ya berarti kalau tidak ada yang memberi umpan balik. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai?
Monggo. Kalau malu-malu bisa tulis diketikkan di kolom chat. Kak Aci sudah bergabung belum ini? Oh, Kak Kristina monggo. Monggo Kak Kristina. Tiwas ngobrol belum saya buka mic-nya. Oh ya, belum terbiasa. Ya dalam itu kan pertanyaannya dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan itu bisa dicapai? Mungkin pencapaiannya belum maksimal atau sesuai dengan apa tadi CP-nya atau tujuan sepenuhnya gitu. Tapi yang jelas untuk menanamkan nilai-nilai olahraga atau sportivitas itu tentunya sudah diusahakan untuk tercapai ya, untuk keterampilan motoriknya ataupun kemampuan kognitif dan kemampuan sosialnya insya Allah tercapai. Nggih, tercapai nggih. Terima Harus kasih. optimis nggih Kak Ser, sebagai guru PJOK harus optimis. Apalagi kita sudah berada di PKG ini, kita bisa harapannya nanti bisa tambah percaya diri. Nggih, monggo Kak Restudai. Ya, untuk saya tambah sedikit aja, Kak. Untuk kurikulum ini yang pertama adalah saya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua adalah membentuk karakter siswa yang mandiri dan mengurangi rasa kesenjangan dalam suatu pendidikan, Kak. Tambahan saya. Kalau sama dengan Kak Christine, mohon maaf. Oke, terima kasih Kak Restudai sudah melengkapi. Ya, semakin banyak yang berbagi pengalamannya, semakin banyak kasanah ilmu kita atau perbendaraan ilmu kita. Jadi monggo kakak-kakak bisa saling berbagi, bisa open mic atau ketik di kolom chat. Oke, selanjutnya memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum itu, pemerintah telah menurunkan CP pada satuan pendidikan. Tadi sempat saya bertanya pada kakak-kakak, apakah kakak-kakak masih bingung dengan istilah CP, TP, ATP, atau masih terbolak-balik, atau masih terbawa dengan istilah-istilah kurtilas kemarin? Kalau Masih sering terbawa. Gimana Kak Christine? Masih sering terbawa. Oke. Contohnya silabus, silabus itu kalau di kurikulum merdeka apa? Berubah menjadi apa? ATP. Leres acuan atau alur tujuan pembelajaran kalau di kurtilas kemarin adalah silabus. Kalau TP sama TP. Kemudian atau KD istilahnya kalau di kurtilas. Kalau CP atau capaian pembelajaran itu di kurtilas
Tilas kemarin bahasanya apa? Apa Kak? KI. KI, nggih, leres KI. Kemudian ada istilah lagi KKM. Sekarang istilahnya nggih KKTP. Nggih. Kalau kita sering memakainya, saya kira nanti sudah terbiasa. Kita CP sudah disediakan dari pemerintah, tinggal kita menggunakan mana yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, kebutuhan murid dan minat murid. Ya. Sebenarnya seolah-olah framing apa istilahnya sosialisasinya itu kurikulum merdeka itu lebih mudah ya, lebih gampang karena guru merdeka bebas memilih materinya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan minat siswa atau peserta didik. Pada prakteknya gimana kakak-kakak menurut pengalamannya di jenjangnya masing-masing atau sekolahnya masing-masing? Lebih mudahkah, ruwet, angel atau benar-benar merdeka? Atau tidak merdeka malah? Lebih merdeka ke kakak seharusnya. Oke, memang untuk ke istilahnya perubahan itu memang kita awal memang banyak penolakan gitu, dari diri kita, tapi kita juga sebagai guru juga harus cepat beradaptasi. Memang menurut penelitian itu kurikulum itu idealnya guru itu untuk berkompeten, sistematis mengajar dengan baik itu berdasarkan penelitian ahli pendidikan itu 7 tahun ya. Nah, kita 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun disuruh ya mempraktikkan. Ya, kalau ideal ya saya kira ya sulit ya kakak-kakak. Nanti belum 7 tahun kita belum mahir, baru mau bisa ganti lagi kurikulum. Nanti belajar lagi ya dengan berbagai penolakan dan adaptasi kita, keterbatasan kita juga. Tapi kita sebagai guru ya memang harus menyesuaikan. Kemudian tadi bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas yang harus dilakukan murid. Oke. Saya kira nanti setelah mengikuti PKG ini, kakak-kakak masuk di paradigma guru PJOK yang baru, bisa tidak langsung materi, bisa banyak hal, terutama kalau di rencana pembelajaran atau modul ajar itu di bagian pendahuluan itu bisa mengikuti di situ mulai dari pendekatan permainan, ya, kemudian asesmen awal, oke, itu. Selanjutnya kita akan masuk ke tadi di awal tadi, big word design itu apa? Nanti saya sepil ternyata baru dengar proses big word design. Saya sebagai fasilitator kelas itu juga ketika mengikuti PKG PJOK itu juga baru pertama kali mendengar proses big word design. Ternyata ketika kita menyusun rencana pembelajaran itu ketika menggunakan big word itu desain itu lebih mudah. Ini
istilahnya backward design itu desain mundur ketika kita merancang tujuan pembelajaran. Yang tahapannya ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua, menentukan metode penilaian. Kemudian merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Jadi dibalik, biasanya penilaian itu kan di belakang. Ini tetap dirubah di tengah, biasanya strateginya dulu, ini strateginya di akhir. Kita tentukan dulu penilaiannya. Nah, nanti di modul kedua ada penilaian otentik nanti kaitannya. Mungkin kakak-kakak ada yang kemarin ikut workshop yang diadakan dari Igurnas itu juga membahas terkait dengan penilaian otentik. Ada yang ikut buat kakak-kakak di kelas ini? Kalau nggak salah di Depak. Nggak ada? Nggak ada. Kak Christine nggak ikut kemarin? Enggak ya. Enggak. Yang mengadakan dari Gurnas, Kak Tonang dan kawan-kawan. Kemudian yang mengisi dari teman-teman alumni PKG yang piloting kemarin. Nggih, proses backward design ada 3 nggih. Yang pertama CP-nya dulu, capaian, kemudian penilaiannya dulu, baru strateginya. Kemudian kata kuncinya, backward design itu merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Ya, tadi kan di strategi itu kan terkait dengan langkah-langkah pembelajarannya, metode apa yang digunakan, ya, model pembelajarannya yang digunakan, seperti itu. Oke. Ini mungkin ini kakak-kakak yang memakai laptop itu bisa di snipping tool, nggih, apa kata-kata yang dianggap penting itu, seperti tadi backward design, kunci apa backward design. Contohnya ini biar terbiasa sehingga akan tersimpan di laptop atau di HP, sehingga ketika kita membutuhkan itu bisa tinggal membukanya. Kak Revan bisa bergabung, bisa hal-hal seperti ini bisa dilakukan. Selanjutnya masuk di aktivitas 2, yaitu penyusunan program PJOK ini. Ini terkait dengan kurikulum, ya kakak-kakak. Ini ada pertanyaan, monggo bisa dijawab open mic bersama-sama. Yang pertama, benar atau salah kira-kira kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan? Benar atau salah? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Betul atau salah kakak-kakak? Kalau betul bisa emoji jempol, kalau salah monggo sebaliknya seperti ini. Oke, saya ulang nggih.
Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar atau salah, Kakak? Kak Jemin, benar. Benar, Kak. Oke, Kak Sri benar. Pertanyaan yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Oke, Kak Jemin salah, tidak sepakat. Monggo yang lain, Kak Christine, Kak Ari, monggo. Maaf, salah pencet Kak. Maaf. Oh ya. Lagi seneng mencet-mencet ya, Kak Ari. Maaf. Oke. Lanjut pertanyaan ketiga. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus dipelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Benar atau salah? Kak ini benar. Benar. Oke, benar. Banyak yang sepakat. Oke, betul, oke. Benar, Kak. Benar, oke, Kak Sri. Oke, yang pertama tadi salah, karena tidak hanya keterampilan, tetapi juga kognitif dan afektifnya. Yang kedua tidak salah. Buku teks itu bagian dari kurikulum saja. Kemudian komponen kurikulum dalam satuan pendidikan itu apa saja? Ada struktur kurikulum, ada capaian pembelajaran, ada pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, kemudian kurikulum satuan pendidikan. Jadi sekolah, masing-masing sekolah harus memiliki ini semua, kelima. Kemudian kurikulum satuan pendidikan itu dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, jenjangnya, dan visi misi sekolah itu menjadi sendiri-sendiri, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Kak Revan sebagai dokumentasi bisa dokumentasikan yang penting-penting seperti ini enggak, Kak Revan? Tadi baru berjalan, belum sampai. Oke, selanjutnya kurikulum operasional satuan karena agak bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik pada satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira buat kakak-kakak semua menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Jadi karakteristik sekolah, peserta SDM, input sekolah itu juga berbeda-beda. Seperti di Jatiwarno pasti berbeda dengan Jatinom maupun Jogjonalan. Tadi di awal sering saya sampaikan, kurikulum merdeka kita sebagai guru bebas merdeka memilih materi disesuaikan dengan kebutuhan di karakteristik sekolah maupun peserta didik dan minat peserta didik. Ya, jadi diberi dari sah-sah saja ketika materi SMA Jogjonalan berbeda dengan SMA Jatinom karena karakteristiknya berbeda-beda. Seperti kemarin Kak Aji dan Kak Nura menyampaikan
sepak bola bagi peserta didik putri sana antusias sekali. Nah, ternyata kalau di Jogjakarta kurang antusias karena ya beda, inputnya beda, karakteristiknya berbeda, sekolahnya juga berbeda. Kalau di sekolah kami itu justru malah anak paling antusias itu Kasti. Nggak tahu, mungkin pengen bernostalgia di masa-masa jenjang yang kemarin SD, SMP. Ya, jadi bisa kita pahami ya kakak-kakak, di kurikulum Merdeka itu di masing-masing satuan pendidikan berbeda agar bermakna ya, sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Ya, selanjutnya monggo kita bisa berbagi ya terkait dengan menyusun kurikulum PJOK di sekolah masing-masing. Saya kira ini nanti bisa diwakili di masing-masing jenjang ya. Ya, ini selanjutnya mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Bagaimana kalau di jenjang SD itu yang notabene biasanya guru PJOK-nya hanya sendiri, apakah berkolaborasi dengan mapel lain atau bersama dengan KKG di kecamatannya masing-masing. Kalau di SMP, di MGMPS sekolah maupun MGMP Kawedanan dan Kabupaten ya. Sedangkan kalau SMA, SMK di MGS sekolah dan MGMP masing-masing. Kita mulai dari jenjang SD dulu, monggo bisa diwakili untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini. Bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Monggo jenjang SD ada Kak Adi, Kak Asri, Kak Restu, dan Kak Sri. Ini terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Ini untuk menjawab soal-soal ini nanti. Monggo, dari jenjang SD dulu. Kak Ari, monggo. Oke, maaf, siap Kak. Selama ini ketika merancang program PJOK, biasanya nanti kita berdiskusi dengan fase-fasenya per fase. Jadi nanti ketika ke fase A ya nanti kumpulnya dengan wali kelas 1, 2. Fase B 34, fase C 56 begitu Kak. Jadi penyusunan programnya nanti terkait tujuan pembelajaran yang mau dicapai selama fase itu nanti kita berdiskusi dengan terutama dengan wali yang per fase tersebut Kak. Oke, terima kasih Kak Ari. Sama-sama mewakili Kak. dari jenjang SD, jadi berkolaborasi dengan guru kelas ya, masing-masing fase. Dari jenjang SMP ada Kak Sofi dan Kak Refat. Monggo salah satu bisa
open mic. Tadi Kak Revan baru perjalanan. Mungkin Kak Sofi. Atau Kak Revan. Dari jenjang SMP mungkin hampir sama dengan SMA, SMK. Monggo dari jenjang SMK atau SMA dulu. Kak Aci, Kak Nurman, Kak Christine, Kak Devra maupun Kak Wahyu kalau bisa perwakilan untuk open mic. Mungkin biar ada di pertanyaan kedua aja nanti. Ini kita bahas bersama, disimpulkan bersama. Apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Monggo dari jenjang SMA, SMK. Bisa open mic. Tujuannya dan keterampilannya. Ya, tujuan dan keterampilannya yang bermakna, yang bernilai. Monggo bisa ditambahi Kak Nur, Kak Aji. Kak Aji kok belum terdengar, masih sibuk? Lali kan? Lali kan? Monggo Kak Restu Dai. Untuk kalau jawaban untuk saya Kak, mohon maaf. Yang pertama adalah tuh kerja sama tim, kesehatan dan kebugaran, nilai sportivitas, disiplin dan ketentuan Kak. Oke, terima kasih Kak Restu. Jadi olahraga tidak hanya mempelajari gerak saja, gitu, tapi juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ya. Ada disiplin, ada sportivitas, ada kerjasama, dan nilai-nilai lainnya. Ya. Kemudian pertanyaan ketiga, monggo ini bebas mau yang open mic. Bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Ya, maksudnya di kurikulum Merdeka ini. Bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Monggo kita bahas langsung saja terkait dengan tadi pengembangan kurikulum PJOK itu akan terkait oleh 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK, kurikulum PJOK. Yang pertama ada kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Ya, kebutuhan, jadi pinter itu juga butuh sehat. Jadi kita melakukan sesuatu juga butuh kesehatan. Kalau di tujuan kebugaran itu ketika kita bugar,
tetap bisa melakukan aktivitas atau kegiatan tanpa mengalami kelelahan, sehingga bisa mempunyai cadangan energi untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Oke, sesuai dengan kebutuhan seperti di SMK harus dituntut produktif nanti ketika di dunia kerja. Kemudian karakteristik peserta didik tadi di masing-masing daerah, masing-masing di satuan pendidikan mempunyai karakteristik masing-masing. Mungkin satuan pendidikan yang dekat dengan sekolah sepak bola, kemudian sekolah bola voli atau sekolah-sekolah seperti itu, ya pasti karakteristiknya juga tidak jauh berbeda dengan spesifik olahraga tersebut. Tapi nek jauh ya mungkin secara umum saja. Kemudian yang kedua adalah konteks masyarakat, lingkungan ya, terkait dengan, apalagi kalau jenjang SMP SMA itu terkait dengan zonasi itu juga berpengaruh juga. Yang ketiga adalah waktu, alokasi jam pelajaran. Kalau SD berapa jam ya tiap pertemuan? Jam PJOK di jenjang SD berapa jam kakak-kakak? 4 jam ya kak? Kalau SD? Jika 4 jam pelajaran. 4 jam, 4 CP gitu. Per CP-nya berapa kak? 40? 35 menit. 35 menit. Ya. Kalau SMP, Kak Revan, Kak Sofi, berapa CP? Kalau nggak salah 3 nih SMP sama nih. Hanya waktu per CP-nya sekitar 40-an. Kalau kalau SMA 3 CP 45 menit. Kalau SMK juga berbeda juga nggih, Kak Kristina. Sekarang kalau kelas 10 itu 3 jam nggih, Kak? Iya, betul. Kelas 11-nya 2 jam. 2 jam. Kelas 3-nya tidak ada. Tidak ada. Nah, itu repot sih. Repot ya. Makanya dulu sempat ketika Kurtilas itu guru PJOK di jenjang SMK kewalahan ya Kak Kristin. Bahkan saya pernah dulu mengajar hampir 40-an jam. Tetapi setelah kelas 12 ditiadakan jadi kurang. Nah, tiwas ya dulu kurang guru, tiwas nambah guru. Ya, jadi masalah baru, jadi turah guru. Ya, sehingga kurikulumnya, dapodiknya harus berpikir ketika harus terkait dengan TPG. Saya kira masing-masing sekolah seperti itu masalahnya, Kak Kristin. Ya, selanjutnya adalah cakupan dan tahapan, kemudian teknologi. Oke, ini dimulai Kurtilas itu teknologi, apalagi kalau di kurikulum Merdeka ini penekanannya adalah ya digital, semua serba digital. Nah, tetapi pada prakteknya memang banyak yang salah digunakan oleh peserta didik ya. Kalau digital, ya kalau SD mungkin masih tidak banyak ya digital karena terkait dengan fasilitas. Kalau HP di jenjang SD saya kira belum diperbolehkan ya membawa HP ya Kak. Kalau SMP, SMA, SMK itu sudah boleh membawa sehingga terkadang terkait dengan digitalisasi itu disalahgunakan. Nah, ini masuk ke aktivitas yang ketiga, yaitu karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi KHD atau Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJK? Apa kakak-kakak? Ketika mulai dari 3
tahun yang lalu terkait dengan kurikulum merdeka, apakah kakak yang sering kita dengar, yang ditekankan, yang sering didengung-dengungkan terkait dengan kurikulum merdeka, khususnya di kurikulum PJOK? Tadi juga sudah singgung juga. Monggo. Open mic. Ya, ini yang kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka. Tadi kita sempat mengkomparasikan dari masing-masing kurikulum yang berganti, mulai dari KTSP, kemudian kurikulum 13, kurikulum 13 revisi, sampai sekarang kurikulum merdeka. Yang pertama, fokus pada materi esensial. Ya, tadi disampaikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik maupun di satuan pendidikannya masing-masing. Jadi guru diberi kebebasan memilih materi atau konten atau topik atau materi inti istilahnya. Kalau dulu di materi lama itu pasti muncul materi atau topik itu ya pertama pasti bola besar, bola kecil, kemudian senam lantai, senam irama, sampai HIV/AIDS maupun aktivitas di luar kelas. Sekarang tidak muncul seperti itu, diberi kebebasan untuk kakak-kakak atau bapak ibu guru PJOK di satuan pendidiknya masing-masing. Kemudian yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Jadi fokus di karakter. Tadi saya sampaikan sekarang itu muncul di modul ajar atau rancangan pembelajaran itu KSE, kompetensi sosial emosional atau keterampilan sosial emosional. Ya, fokus di kurikulum merdeka itu salah satunya adalah karakter, penguatan karakter itu muncul di profil pelajar Pancasila yang ada elemen itu. Saya kira kakak-kakak juga di luar kepala ya, yang diimplementasikan melalui program kokurikuler P5. Monggo bisa berbagi kalau di jenjang SD P5-nya seperti apa? Monggo perwakilan dari jenjang SD. Implementasi P5-nya seperti apa? Melalui tema-tema yang sudah disediakan. Monggo Kak Restu. Iya Kak, untuk kegiatan P5 saya kalau olahraga itu selesai dari semesteran atau UTS itu dari kelas 1 sampai kelas 6 semuanya itu saya masukkan ke kolam renang semuanya Kak, karena di tempat saya untuk materi pembelajaran renang tuh ya cuma pas UTS sama semesteran itu aja Kak, jadi semuanya langsung saya rangkap jadi satu dari kelas 1 sampai kelas 6 saya masukkan ke kolam renang, habis itu baru suatu kegiatan anak itu bisa mengikuti materi pembelajaran renang atau enggak. Kalau bisa habis itu nanti saya kembangkan lagi
untuk ikut klub-klub renang. Kalau yang belum bisa ya saya kasih materinya, habis itu baru saya itu Kak, saya ajari gaya-gayanya itu Kak. Nah kayak gitu Kak. Oke, berarti blok ya, sistem blok ya. Nah, ini nanti akan di modul akhir, nanti di aksi nyata itu kita akan terkait dengan P5 itu, kita membuat proyek terkait dengan P5. Kalau jenjang SMP sama ya, kecuali SMK ada tema yang berbeda khusus SMK ya, yaitu kepekerjaan ya Kak Christine ya. Selanjutnya yang ketiga adalah fleksibilitas pembelajaran. Jadi kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks sosial budaya setempat. Oke, ini yang selalu didengung-dengungkan. Sebenarnya sesi ini juga sudah ada di LMS gitu. Selanjutnya adalah ini sesi-sesi di terakhir terkait dengan KHD. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi anak itu terlahir unik, mempunyai kecerdasan, passion, kelebihan dan kekurangan masing-masing ya kakak-kakak. Jadi kita tidak boleh mencat anak itu bodoh, kurang atau hal-hal yang negatif lainnya, karena pada dasarnya menurut Kak Hadi itu anak-anak terlahir unik. Nah, kita sebagai guru hanya bisa menuntun segala kodrat pada anak-anak. Kodrat alam, kodrat zaman, satu lagi apa Kak? Ini coba saya snipping. Oke, kita sudah masuk ke sesi terakhir, ya. Pada akhir sesi ini, kita hari ini, Bapak Ibu, tadi kakak sudah memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka terkait dengan prinsip pemikiran KHD. Apa kakak tadi 3 karakter itu kemarin? Yang tadi fokus pada
materi esensial, pengembangan fokus pada karakter, dan fleksibilitas pembelajaran. Ya. Kemudian peserta mampu pengembangan kurikulum PJOK tadi ada 6 tadi pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga adalah memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan menyusun big word design. Jadi ketika menyusun rencana pembelajaran menggunakan big word design. Yang pertama tadi capaian pembelajaran, yang kedua penilaian, ketiga baru strateginya. Terima kasih kakak-kakak untuk hari ini. Mungkin ada yang disampaikan sebelum acara Jimit pagi hari ini kita tutup. Ada yang disampaikan? Mengingatkan ya kakak-kakak, nanti modul 1 ini sampai modul 1.6, kemudian di modul 2.1 kemarin saya sampaikan adalah lakukan itu membuat video pembelajaran mengajar selama 30 menit tanpa diedit. Ya. Jadi ketika jadwal mengajar kita 4 jam atau 3 jam atau 2 jam, kita padatkan menjadi 30 menit saja, mulai dari pembukaan, pendahuluan, isi, sampai penutup atau refleksi. Kakak-kakak disiapkan ya. Video tidak usah diedit selama 30 menit. Nanti akan dibawa ketika luring. Bisa dimengerti ya kakak-kakak? Oke, siap. Terima kasih untuk hari ini. Masuk di sesi yang terakhir, yaitu foto bersama. Monggo kakak-kakak bisa open kameranya. Kak Sri, Kak Kristina nggak bisa kalau di rumah. Nggak bisa, kamera ini di sekolah. Oh ya. Monggo yang lain bisa membuka, Kak Aditra, Kak Revan bisa membuka sebentar. Kak Sofi, Kak Restu Dai, monggo bisa dibuka. Kak Asri. Oke. 1, 2. Sebentar lagi. Oke, terima kasih untuk hari ini kakak-kakak semua. Selamat berakhir pekan. Selamat beristirahat. Terima kasih. Semoga hari ini bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Kak Sofi jangan lupa mengingatkan untuk dudet tugas-tugasnya. Kak Sofi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harus dibenarkan